Oke, baik. Materi kita hari ini adalah barisan dan deret pada bilangan. Oke, apa sih barisan dan deret itu? Oke, barisan bilangan pertama. Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan? Barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Ya. Nanti dari susunan bilangan-bilangan tersebut, tiap anggotanya, tiap bilangan-bilangan itu disebut dengan suku atau nanti lambangnya itu U. Contohnya, ada barisan bilangan 7, 14, 21, 28. Nah, kira-kira aturannya apa nih? Coba. Dari 7, 14, 21, 28. Aturannya adalah selalu ditambah 7. Nah, kita lihat ya. 7 ke 14 itu ditambah 7, 14 ke 21 ditambah 7, 21 ke 28 juga ditambah 7. Nah, lalu 7 di sini yang pertama, bilangan pertama kita sebut suku pertama. Ya, suku pertama. Dan 14 berarti suku kedua atau disebut U2. Nah, ini titik 3 ini maksudnya dan seterusnya ya. Jadi tidak terbatas pada 28 saja. Oke. Selanjutnya deret bilangan. Apa yang dimaksud dengan deret bilangan? Deret. Kalau tadi susunan angka-angkanya itu disebut barisan, maka penjumlahan dari suku-suku barisan tadi kita sebut dengan deret bilangan. Ya, contohnya yang tadi 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28 tambah dan seterusnya, ini yang kita sebut dengan deret. Nah, dapat kita simpulkan ya. Jadi ini kalau susunan bilangan seperti ini ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, N ini yang kita nggak tahu sampai berapa ya. Itu disebut dengan barisan bilangan. Sedangkan bentuk penjumlahannya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya kita sebut dengan deret bilangan. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan suku ke N suatu barisan bilangan? Ya, jadi kalau misalkan barisan bilangan gitu, bilangan kesekian gitu, itu berapa ya? Nah, itu ada dua macam. Pertama, kalau selisihnya tetap pada pola tingkat pertama. Nah, nanti mengacu pada rumus ini UN sama dengan AN tambah B. Ya, jadi suku ke N, nah, bilangan ke berapa gitu, bilangan ke N sama dengan A ini nanti selisihnya nanti dikali N. Nah, N ini tergantung nanti yang diminta suku ke berapa ditambah B. Nah, B ini nanti yang kita cari. Atau yang berselisih tetapnya pada pola tingkat 2. Nah, rumus yang digunakan nanti adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, dua rumus ini. Jadi yang selisihnya pada pola tingkat 1 sama yang selisihnya pada tingkat 2. Oke, kita coba. Yang pertama, berselisih tetap pada pola tingkat 1. Nah, ini ada bilangan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Oke, kita lihat selisihnya berapa ini? Oke, 3 ya. Selisihnya 3. Kita lihat nih 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14 memiliki selisih tetap yaitu 3. Nah, berdasarkan rumus tadi UN sama dengan AN tambah B, kita tahu bahwa selisihnya sama dengan 3. Sehingga A-nya adalah 3. Kita masukkan ke rumus, maka bilangan pertama atau U1 itu sama dengan 2. Maka N yang di sini pun kita ganti menjadi 1. Nah, jadi UN, nah U1-nya 2 sama dengan AN. A-nya tadi 3, N-nya 1. Maka 3 kali 1 ditambah B. Nah, tinggal kita selesaikan. 2 sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah B. Maka B sama dengan 2 dikurang 3, B-nya min 1. Nah, kita sudah punya A-nya 3, B-nya min 1. Maka rumus dari UN-nya adalah 3N dikurang 1. Oke, ini untuk
selisih yang tetap pada tingkat 1. Nah, jadi langsung ketemu nih selisihnya sama. Bentuk yang kedua, jika selisihnya tetap tapi pada tingkat 2, bagaimana? Nah, ini ada contohnya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kita lihat pertama, pada tingkat pertama selisihnya ternyata berbeda ya. 1 ke 4 selisihnya 3, 4 ke 9 selisihnya 5, 9 ke 16 selisihnya 7, 16 ke 25 selisihnya 9. Nah, ini belum sama nih selisihnya. Masih berbeda-beda pada tingkat 1. Kita cek dulu tingkat kedua apakah sama selisihnya. 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, 7 ke 9 selisihnya 2. Maka selisih dia tetap pada tingkat 2. Selisihnya tetap yaitu 2. Maka cara mengerjakan gimana? Pertama, tingkat 2 tadi ini 2. Ini adalah 2A. Ya, ini sudah tetapan ya. 2 itu 2A. Maka kita cari dulu A-nya. 2A sama dengan 2, maka A-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita naik ke tingkat pertama. Tingkat pertama 3, bilangan pertamanya itu sama dengan 3A tambah B. Ini juga tetap sama ya rumusnya. Maka kita hitung lagi 3A tambah B sama dengan 3. Nah, kita ganti nilai A-nya menjadi 1. Sehingga 3 dikali 1 tambah B sama dengan 3. Kita cari 3 tambah B sama dengan 3, maka B-nya adalah 0. A sudah dapat, B sudah dapat. Bagaimana cara cari C? Nah, kita lihat dari suku pertama. Suku pertama adalah 1. 1 itu mewakili dari A tambah B tambah C. Kita cari nih. A tambah B tambah C sama dengan 1. Sehingga karena A-nya 1 dan B-nya 0, maka 1 tambah 0 ditambah C sama dengan 1. 1 tambah C sama dengan 1, maka C-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat data A-nya 1, B-nya 0, C-nya juga 0. Dengan mengikuti rumus yang tadi, UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C, sehingga kita dapat rumus untuk mencari atau menentukan suku ke N adalah 1N kuadrat tambah 0N tambah 0. Karena perkalian dengan 0 menghasilkan 0, maka hasil akhirnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan. Ingat ya, pantang pulang sebelum paham.